Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Kembali ke 30 hari bersuara bersama saya Steven di podcast Kepo Buku. Apa saja sih yang membuat saya bersemangat untuk membaca sebuah buku baru misalnya? Aku menemukan sebuah terbitan dari margin kiri yang berjudul Mempertahankan Imperium. Di sampul belakangnya ada beberapa pertanyaan yang membuat aku penasaran. Seperti begini. Mengapa pemerintah kolonial Belanda bersikap sangat reaksioner pada dekade 1930? Mengapa pemerintah kolonial sama sekali tidak menyediakan ruang bagi partisipasi politik Bumiputra menjelang kejatuhannya? Mengapa Belanda tidak lagi diterima setelah Perang Dunia II? Mengapa pemerintah Hindia Belanda di pengasingan merasa berhak untuk datang kembali setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Penelitian di buku ini berusaha menyajikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menarik banget bukan ketika kita udah kepincut dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah gitu. Alhasil ketika buku ini diterbitkan, saya pun sangat bersemangat untuk segera memilikinya. Dan ketika setelah dipesan dan sampai di rumah, tak butuh lama untuk buku ini selesai untuk dibaca. Buku ini cukup tipis dan berbekal dari penelitian Christopher Reinhardt. Analisisnya yang cukup masuk akal karena dia bilang dia menulis ini di atas kepentingan tiga pihak yang ada. Jadi dia berusaha tetap seobjektif mungkin melihat dari sisi pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Dalam hal ini adalah Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenburg. Dan inilah akhir Hindia Belanda yang sebenarnya menarik untuk kita telah lebih lanjut. Saya kemudian juga ikut merenungkan bagaimana kondisi kota kelahiran saya, Ambon, pada masa 1936 hingga kejatuhan Hindia Belanda tersebut. Apakah kondisinya begitu porak-poranda, ataukah keadaan sosial dan politik tidak terlalu runyam seperti di Batavia? Buku-buku lainnya pun yang menjadi rujukan di dalam penelitian Reinhardt ikut saya baca. Yang terakhir saya temui adalah Masyarakat dan Perang Asia Timur Raya, ditulis dengan apik oleh Aiko Kurosawa. Buku ini baru saja saya baca, ditulis dengan gaya yang ringkas, karena sebenarnya buku ini seperti Perang Asia Timur Raya 101. Sang penulis menuliskan ihwal Perang Jepang yang terjadi di Asia Tenggara kepada sang anak. Ketika sang putrinya bersekolah hingga SMA, dia nampaknya seperti kebanyakan orang Jepang tidak terlalu terinformasi dengan peran sejarah yang seperti ini. Akhirnya, sang ibu memberikan sebuah buku yang meringkas sejarah panjang Perang Jepang di Pasifik. Itu saja untuk cerita hari ini. Semoga bisa menyentuh para pendengar dan nampaknya belajar dan membaca buku sejarah merupakan kegiatan yang menyenangkan dan cukup mengasihkan. Dan tentunya aku juga gak kalah semangat untuk nyari buku-buku sejarah lainnya. Apakah ada buku rekomendasi dari para pendengar yang ingin dibagikan?
silakan tag di Instagram @kepobuku. Kami menantikan dengan gembira. Berikutnya, saya menantang Mas Toto buat cerita tentang buku dengan kata kunci waktu. Terima kasih banyak untuk atensi teman-teman semua. Salam. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.